Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masih masuk tentang materi trigonometri analitika, yaitu yang subbab selanjutnya sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas rumus jumlah dan selisih, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu kelanjutannya yaitu sudut ganda atau rangkap. Lanjutan di sini berarti ganda itu gimana? Kalau kemarin sudut sin alfa tambah beta, nah betanya tuh jadi sama dengan alfa, jadi sin alfa tambah alfa. Sin alfa tambah alfa apa? Sin 2 alfa. Rumusnya juga akan dikombinasikan, kita modifikasi menjadi rumus sin 2 alfa dari rumus sin alfa tambah beta. Untuk penemuan rumusnya nanti kita bahas di pertemuan yang lain, atau kalian ditanya boleh tanyakan. Kita langsung ke rumusnya saja. Yang pertama, jika sin 2 alfa atau 2a, maka rumusnya adalah 2 sin a dikali cos a. Yang kedua yaitu cos 2a. Cos 2a apa rumusnya? Cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jika sin rumusnya hanya 1, tapi untuk cos rumusnya ada 3. Cos 2A selanjutnya 2 cos kuadrat A dikurang 1. Rumus yang ketiganya cos 2A yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Next, yang ketiga yaitu rumus dari tangen 2A. Rumusnya apa? 2 tan A dibagi 1 dikurang tangen kuadrat A. Nah, untuk cos tadi kapan penggunaannya? Tergantung kebutuhan soal. Boleh rumus 1, boleh 2, boleh 3, atau boleh ketiga-tiganya. Jadi tergantung soal kapan kita menggunakannya. Inilah rumus-rumus dari sudut ganda, dapat dari penjabaran dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Di sini kita punya soal, jika sin A sama dengan minus 3/5 dengan sudut A-nya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, sudut A-nya itu dari 180 sampai 270. Kira-kira ini kuadran berapa nak sudut A-nya? Kita lihat dulu ini kuadran berapa, yaitu kuadran 3. Makanya nilai sinnya bernilai negatif. Pertanyaan soalnya apa? Tentukan yang A sin dari 2A, yang B cos dari 2A, sedangkan yang C adalah tangen dari 2A. Nah, sebelum mencari sin 2A cos 2A dan tan 2A, berarti kita perlu gunakan segitiga. Yang di sana diketahui apa? Sin A sama dengan minus 3/5. Minus hanya menandakan kuadrat. Rumus sinus kemarin apa? Sin adalah demi. Berarti sekarang tinggal kita buat segitiga. Ini segitiganya. Ini posisi siku-siku dan ini posisi A. Depannya berapa? 3, miringnya 5. Triple Pythagoras atau di Pythagoras kan ini 4. Yang kita perlukan apa? Sin sudah ada. Berarti kita perlu cos A. Cos dibanding 3 positif negatif? Positif, itu sami. Sampingnya berapa? Sampingnya 4, miringnya 5. Selanjutnya kita perlu tangen. Cos dikurangi 3 negatif ya, negatif. Ini juga negatif.
tangannya baru yang positif. Tangan apa rumusnya? Desa. Depannya apa? 3, sampingnya 4. Sudah ada nilai sin, cos, dan tangannya. Baru kita jawab pertanyaan soal. Yang A, apa pertanyaan A? Sin dari 2A. Apa rumus sin 2A? Itu ada rumusnya 2 sin A dikali cos A. Sin A, apa nilai sin A? Ada nilai sin A minus 3/5, berarti 2 dikali minus 3/5. Cos A apa rumusnya? Nilainya ada juga minus 4/5. Tinggal kita kalikan negatif kali negatif. Positif 2 kali 3 6, 6 kali 4 24/25. Ini adalah nilai dari sin 2A-nya. Ini adalah jawaban dari soal yang 1A. Sekarang kita masuk soal 1B, cos 2A. Nah, di sini cos 2 kan ada 3 rumus. Kami gunakan rumus yang mana? Bebas, boleh rumus 1, 2, atau 3. Misal karena sudah diketahui sin A, menggunakan saja rumus yang ketiga. Boleh ada rumus 1, boleh rumus 2, boleh semua, nanti hasilnya akan sama. Saya di sini memang akan ambil rumus nomor 3, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. 1 dikurang 2, sin, nilai sin apa di sini? Minus 3/5 kuadrat. Nah, ini buatnya. Yang dikuadratkan trigononya ya, 2-nya hasil trigono, 2-nya tidak ikut kuadrat. 1 dikurang 2, min 3 dikuadratkan, ini min dikuadratkan plus 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Samakan penyebutnya 25. 1 berarti kita buat 25 dibagi 25. 2 kali 9 18 dibagi 25. Maka hasilnya berapa ini? 25 kurang 18 tuh 7 dibagi 25. Ini adalah nilai dari cos 2A. Next, yang kecil apa soalnya adalah tan 2A. Apa rumus tangan 2A? Itu hanya satu rumus, 2 tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Tinggal kita substitusikan 2 tan A. Nilai tan A apa di sini? 3 dibagi 4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat. Tinggal dikalikan 2 kali 3 berapa itu? 6/4 dibagi 1, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Next, diapakan lagi yang bagian penyebutnya? Kita samakan penyebut. Penyebutnya berapa? 16. Maka hasilnya 6/4 dibagi 16/16 dikurang 9/16. Next, 6/4 dibagi 16 kurang 9, 7 dibagi 16. Pembagian bisa jadi perkalian dengan syarat dibalik. 6/4 dikali 16/7. Bisa kita bagi 16 dengan 4, yaitu 4. Tinggal dikalikan 6 kali 4 24/7. Ini adalah jawaban dari soal 1C. Ini adalah jawaban dari soal-soal nomor 1. Kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di sini ada soal diketahui cos X sama dengan setengah. Yang ditanya adalah cos 3X. Nah, jika tidak diketahui berarti nilai X ini di kuadran berapa? Kuadran 1. Berarti ini karena tidak diberitahu, berarti letaknya adalah kuadran 1. Cos 3X, sedangkan rumus kan hanya ada cos 2X. Berarti kita jabarkan, mengkombinasikan rumus jumlah dan sudut ganda sebelum mengkombinasi. Karena itu sudah diketahui cos X, tapi kita harus buat dulu segitiga dari cos X. Di sana ada
cos X sama dengan setengah. Apa rumus cos? Sami samping per miring. Kita buat segitiga. Ini nilai siku-siku dan ini nilai X. Sampingnya berapa? 1, miringnya 2. Tinggal kita Pitagoraskan. Berapa ini? Akar 3. Dapat dari Pitagoras. Berarti lanjut, kita perlu adalah sin X. Sinnya demi. Maka nilai sin X apa? Depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Sudah dapat, baru kita masukkan ke rumusnya. Kan di sana cos 3x. Berarti cos 3x itu kita modif dulu. Modifnya gimana? Kita buat cos 2x ditambah x. Nah, karena rumus 3x kan tidak ada adanya cos 2x ditambah x. Kita masih ingat rumus cos kemarin apa? Cos alfa cos 2x dikali cos x, kalau ditambah jadi dikurang, apa jadinya? Sin 2x dikali sin x. Nah, di sini ada cos 2x, cos x, sin 2x, sin x. Cos x sudah ada, sin x sudah ada, tapi untuk cos 2x belum ada. Berarti kita masukkan rumus juga. Apa rumus cos 2x? Boleh kita gunakan. Misal kita gunakan rumus yang pertama, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x dikali cos x dikurang sin 2x. Apa rumusnya? 2 sin x kali cos x kali sin x. Tinggal kita substitusikan nilainya. Cos 2x, cos kuadrat x, cos x nilainya berapa? Setengah dikuadratkan min sin kuadrat x akar 3 per 2 dikuadratkan. Next, cos x nilainya setengah min 2 sin x akar 3 per 2 cos x setengah sin x akar 3 per 2. Nah, sudah kita substitusikan. Akan kita lanjutkan di sini. Setengah dikuadratkan berapa? 1/4 dikurang akar 3 per 2 dikuadratkan 3/4 dikali setengah dikurang yang ini. Oke. Duanya bisa kita coret. Akar 3 kali akar 3 3/4. Tinggal dikurangkan, ini berapa jadinya? Min 2/4 dikali setengah dikurang 3/4. Ini bisa kita sederhanakan. Maka yang tersisa min 1/4 dikurang 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, min 1, min 3, min 4/4. Min 4/4 berapa? Minus 1. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang kedua. Jadi jika cos 3x kita modif menjadi cos 2x tambah cos x atau cos x ditambah cos 2x. Kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal sederhanakanlah. Apa yang disederhanakan? 1 dikurang cos 2a dibagi sin 2a. Berapa bentuk sederhananya? Berarti sebelum ke bentuk sederhananya, kita modifikasi yang agak rumit di sini cos 2a. Cos 2a kan ada 3 rumus. Kira-kira yang mana biar bentuk sederhana? Bisa rumus 1, bisa rumus nomor 2, bisa rumus nomor 3. Tapi biar 1 hilang apa? Berarti kalau 1 min cos 2a, yang kita gunakan apa? 1 min 2 sin kuadrat a. Berarti 1 dikurang buka kurung cos 2a nya 1 min 2 sin kuadrat a dibagi
Sin 2 apa rumusnya? 2 sin A cos A. Next di sini buka dulu kurungnya, 1 min ketemu min plus, min ketemu plus min ketemu min plus 2 sin kuadrat A, atau kita buat 2 sin A kali sin A dibagi 2 sin A kali cos A. Ini nilai 1 kurang 1-nya habis, maka yang tersisa 2 sin A kali sin A dibagi 2 sin A kali cos A. Nah, dan bisa kita bagi juga, 2-nya habis karena perkalian, boleh kita bagi. Sin A-nya juga habis. Maka yang tersisa apa di sana? Sin A dibagi cos A. Masih ingat identitas di pertemuan sebelumnya sudah selalu kita review. Sin A bagi cos A apa? Adalah tan A. Jadi bentuk sederhananya adalah tan A. Ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 3. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.